Selamat datang di Kembang Sarjana Film. Kali ini admin bakal nemenin kalian menyelami alur penuh ketegangan dari Troll 2 2025. Siapkan popcorn dan jangan sampai tumpah, karena kalian bakal melihat Nora dan timnya menghadapi troll raksasa yang bikin kaget, dan mungkin bikin kalian sesekali teriak kecil saking deg-degannya. Di film ini, setiap langkah tim Nora penuh resiko. Mereka harus berpacu dengan waktu, memecahkan misteri kuno, dan menghadapi troll yang lebih kuat dan berbahaya dari yang pernah mereka temui. Jadi, siap-siap dibuat terpana, terhibur, sekaligus tegang, karena aksi dan rahasia kuno akan mengubah nasib seluruh makhluk di Norwegia. Sekarang, langsung saja kita masuki petualangan yang penuh misteri, bahaya, dan troll-troll raksasa ini. Di masa lampau, manusia dan troll hidup berdampingan dalam damai dan sejahtera. Namun kedamaian itu tak bertahan lama, ketika agama Kristen masuk dan merombak seluruh tatanan di Eropa. Seorang raja muda bernama Olaf the Holy, kemudian diberi tugas untuk menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Ia beserta pasukannya mulai menyingkirkan troll yang dianggap tak pantas hidup, menyeret mereka ke bawah sinar matahari hingga menjadi batu. Tak cukup sampai di situ, Olaf juga menewaskan puluhan troll dengan pedang perak ajaibnya. Hal ini membuat para troll semakin takut pada kesucian agama Kristen. Dan ternyata, semua itu hanyalah dongeng ayah Nora Wideman sewaktu Nora masih kecil. Setelah 30 tahun berlalu, kisah berlanjut di Stenbudeland, Jotunheim. Di tengah lembah yang sunyi, seorang pria memasuki sebuah rumah terpencil dengan hati-hati, tak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, ia diserang oleh seorang wanita bernama Nora. Ternyata teman lamanya, bernama Andreas, muncul dan bersiap menghadapi pria tersebut. Ketegangan pun memuncak, seolah waktu dan tempat menahan napas menyaksikan bentrokan tak terduga ini. Seperti yang sudah kita ketahui, keduanya dulu pernah bekerja sama menghadapi troll, sekitar 3 tahun yang lalu. Kali ini, Andreas datang bukan sekedar berkunjung. Ia ingin memperlihatkan sesuatu kepada Nora, sekaligus meminta bantuan sang profesor arkeologi untuk urusan yang penting. Andreas kemudian membawa Nora naik helikopter menuju fasilitas bawah tanah rahasia di Femord. Setibanya di fasilitas itu, Nora dibawa ke ruang penelitian tersembunyi, dan di sanalah ia dibuat terkejut melihat troll raksasa yang sedang berhibernasi, diteliti secara cermat oleh Andreas bersama seluruh tim pemerintah. Troll itu kemudian diberi nama Jotun. Nora kemudian diperkenalkan dengan pemimpin proyek bernama Marion. Sayangnya, Marion kurang setuju dengan kehadiran Nora, karena menganggap ia terlalu mengandalkan dongeng dalam meneliti troll tersebut. Meskipun begitu, Marion tak punya pilihan lain, karena jika mereka gagal membangunkan troll atau tidak menunjukkan kemajuan, fasilitas ini akan ditutup oleh Perdana Menteri. Marion kemudian menjelaskan bahwa DNA troll sangat unik, bahkan memiliki kesamaan dengan pohon cemara dan tanah di sekitarnya. Andreas kemudian membawa Nora ke ruang kontrol, di mana ia bertemu dengan temannya, Sigrid, yang kini sudah menikah dengan Andreas dan sedang mengandung anak mereka yang hampir lahir. Di ruangan itu, juga terdapat pernyataan atau surat hukum kuno mengenai troll yang dibuat oleh Olaf sejak tahun 1030. Sayangnya, beberapa bagian kertas sudah hilang, sehingga Nora hanya sempat membaca satu kalimat yang mengungkap bahwa troll harus diusir dari tanah ini. Mengingat mereka telah menemukan beberapa troll lain sebelumnya, para peneliti yakin masih ada banyak troll lain yang bersembunyi di negara ini. Nora kemudian pura-pura kebelet buang air kecil. Namun bukannya menuju WC, ia malah menyelinap ke area terlarang dan mendekati wajah troll. Ia lalu menyentuh troll tersebut sambil menyanyikan sebuah lagu tentang troll yang sering dinyanyikan oleh ayah dan ibunya ketika masih kecil. Setelah senandung itu, detak jantung troll tiba-tiba meningkat.
Tak hanya itu, matanya terbuka, menandakan Nora berhasil membangunkan Jotun dengan lagu tersebut. Melihat kebangkitan troll yang mulai menunjukkan agresivitasnya, para profesor bersiap menyalakan Yuffie untuk membunuhnya. Namun Marion, yang sejak lama menunggu momen ini, dengan sengaja menumpahkan kopi ke saklar untuk mencegah penyalaan Yuffie. Troll yang tadinya diam tiba-tiba memberontak, membuat Nora yang berada di lift terlempar ke area lantai. Andreas kemudian segera menyelamatkan Nora, sedangkan seorang profesor bernama Moller mengambil sesuatu dari tabung kecil. Pada saat itu juga, salah satu profesor tewas terinjak oleh troll tersebut. Setelah itu, Jotun meloloskan diri dari fasilitas dan menuju ke dunia luar. Menyadari situasi semakin genting, Nora, Andreas, Sigrid, dan Marion segera pergi ke pangkalan, di mana mereka bertemu dengan rekan lama Nora, yaitu Mayor Chris, yang akan membawa mereka bertemu dengan Perdana Menteri yang baru. Setibanya di sebuah ruangan, mereka bertemu dengan Perdana Menteri yang kini seorang pria. Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri meminta Mayor Chris untuk menghabisi troll, karena jika tidak dilakukan, troll itu bisa menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Nora kurang setuju, mengingat 3 tahun lalu seekor troll tak bersalah mati akibat keputusan pemerintah. Namun Perdana Menteri kembali menyalahkan Nora atas kematian saudaranya 3 tahun silam dalam kecelakaan helikopter yang berkaitan dengan troll sebelumnya. Setelah rapat selesai, Nora merancang rencana berbeda untuk menghadapi troll Jotun. Ia kemudian meminta Chris membawanya dalam misi. Awalnya Chris menolak, tetapi Nora mendesaknya hingga akhirnya ia setuju. Begitu pula dengan Andreas. Chris kemudian menunjuk helikopter yang akan digunakan, yang sudah dilengkapi dengan sinar UV sebagai senjata melawan Jotun. Pada saat itu, Marion datang, dan karena Chris terpesona dengan kecantikannya, ia memperbolehkan Marion ikut dalam misi tersebut. Pada malam harinya, di sebuah klub malam, para anak muda terlihat sedang bersenang-senang sambil menikmati minuman dan musik. Namun, di tengah keriangan mereka menari, tiba-tiba Jotun muncul, menghancurkan atap klub dan menimbulkan kepanikan di seluruh ruangan. Bukannya kabur, para pemuda itu justru berkumpul di depan Jotun. Akibatnya, troll itu mulai menyerang, bahkan memakan beberapa dari mereka. Tak lama kemudian, 2 helikopter UV datang. Satu dipiloti oleh Chris, sementara helikopter satunya dikemudikan oleh rekannya, Amir Awegedi. Keduanya kemudian mulai menyerang Jotun dengan sinar UV. Serangan itu berhasil melukai Jotun, namun troll raksasa itu tidak tinggal diam. Jotun mengambil tiang listrik dan melemparkannya ke arah helikopter, sehingga helikopter Amir Awegedi rusak dan jatuh. Akibatnya, Amir tewas dalam insiden tersebut. Melihat temannya tewas, Chris pun marah besar. Ia bersiap menyerang Jotun dengan rudal, tetapi troll raksasa itu tiba-tiba meninggalkan lokasi, sehingga serangan Chris tidak jadi dilakukan. Setelah kejadian tersebut, mereka mendekati runtuhan helikopter, di mana Chris mengambil jasad Amir Awegedi yang nantinya akan diberikan kepada keluarganya. Menyadari troll Jotun semakin agresif, Nora pun punya ide, yaitu menemui sosok yang mungkin bisa berbicara dengan Jotun. Pada hari itu, Nora membawa Chris, Marion,
dan Andreas ke sebuah goa yang dulunya pernah digunakan sebagai perangkap kuno troll oleh Olaf. Menurut legenda, Raja Troll hampir dibunuh di sini, setelah anak troll diculik untuk memancingnya keluar dari goa. Setelah masuk lebih dalam ke goa, mereka tiba di sebuah jurang. Nora mengambil sebuah batu yang selalu ia simpan dan mengetuknya ke batuan di sekitarnya. Tak lama kemudian, muncul sosok troll di depan mereka. Ternyata itu adalah anak Raja Troll yang masih hidup, yang kemudian Nora beri nama Beautiful. Nora mulai berkomunikasi dengan Beautiful melalui suara dengungan, berharap troll muda itu bisa berbicara kepada Jotun, karena hanya dialah yang mampu melakukannya. Singkat cerita, Nora dan kawan-kawannya kemudian berada di daerah yang akan dilalui oleh Jotun. Begitu Jotun datang, Beautiful pun keluar dari persembunyiannya. Kedua troll itu kemudian mulai berkomunikasi, yang hanya bisa dipahami oleh Beautiful. Dalam komunikasi itu, Jotun menolak berhenti menyebabkan kehancuran. Ia juga sengaja menginjak lapisan es yang retak, sehingga Beautiful terjatuh ke dasar danau. Sementara Nora berhasil diselamatkan oleh Chris. Mereka segera terbang menjauh tepat sebelum Jotun menangkap mereka. Setelah kejadian itu, mereka beristirahat di pangkalan medis. Di sana, Nora menceritakan kepada Marion bahwa dirinya sudah lama berteman dengan Beautiful. Saat masih kecil, Nora pernah bertemu Beautiful dan sering mengajaknya jalan-jalan di pegunungan pada malam hari. Namun karena dunia telah berubah, Beautiful kini lebih sering menghabiskan waktunya di goa untuk bertapa. Di saat itu, Andreas menunjukkan sebuah peta yang mengungkap bahwa Jotun sedang bergerak menuju Trondheim, tepatnya ke Nidaros, katedral yang diakini menjadi tempat peristirahatan Raja Troll. Tanpa menunda waktu, mereka pun segera berangkat ke sana. Sesampainya di sana, mereka disambut penjaga katedral bernama Esther Johanne Tiller. Nora kemudian menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu ingin mencari makam Olaf, karena menurutnya Jotun mungkin berniat membalas dendam di tempat itu. Namun, menurut keterangan Esther, makam Olaf sampai sekarang masih belum ditemukan. Kebetulan, Esther pun meminta bantuan Nora untuk menemukan makam Olaf, yang diduga tersembunyi di ruang bawah tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah lukisan Olaf terpajang di dinding. Karena tak ada jalan lain, Nora sempat putus asa untuk menemukan makam Olaf. Namun, saat itu Andreas tanpa sengaja menjatuhkan potongan dinding yang tepat mengenai lukisan di perut Olaf. Esther Johanne Tiller kemudian teringat bahwa Olaf tewas akibat 3 luka saat perang, yaitu di perut, dengkul, dan leher. Ia pun mencungkil potongan lukisan di ketiga titik tersebut, dan menemukan 3 lubang kunci. Sebagai seorang arkeolog berpengalaman, Nora langsung menyadari bahwa kunci untuk membukanya adalah tongkat obor. Mereka pun membuka dinding lukisan itu menggunakan tongkat obor, dan setelah terbuka, mereka akhirnya menemukan makam Olaf, yang ternyata selama ini tersembunyi di balik lukisan dinding. Mereka lalu membuka makam Olaf dan menemukan pedang perak yang dulu digunakan Olaf untuk melawan troll. Tak hanya itu, mereka juga menemukan potongan terakhir pernyataan hukum troll yang dibuat Olaf. Tanpa berpikir lama, Nora dan Andreas menghubungi Sigrid untuk menyatukan kembali surat pernyataan hukum tersebut. Setelah disatukan, Nora menyadari kebenaran bahwa kalimat "troll harus diusir dari negeri ini" selama ini salah. Kalimat lengkapnya ternyata berbunyi, "Troll tidak boleh diusir dari tanah ini."
Dari situlah Nora memahami bahwa Olaf sebenarnya ingin memberi troll tempat tinggal baru di Jotunheim. Sayangnya, Olaf dibunuh saat perang oleh pihak gereja karena perbedaan pendapat soal troll. Artinya, jika Olaf berpihak pada troll, pihak yang menjadi target gereja adalah manusia, bukan Olaf sendiri. Setelah menyadari semua itu, Nora dan kawan-kawannya mulai merencanakan cara mengalahkan Jotun. Melalui catatan ayah Nora, mereka mengetahui bahwa kelemahan troll adalah air suci. Bahkan, seminggu sebelumnya, di dunia baru ditemukan sebuah sumur mata air suci sakral yang dibuat oleh Olaf. Tanpa ragu, mereka pun merencanakan untuk menggunakan air tersebut menghadapi Jotun. Chris dan Marion kemudian mengumpulkan warga Trondheim serta militer untuk bekerja sama menyiapkan senjata. Mereka lalu menggunakan air suci yang dimasukkan ke dalam berbagai amunisi dan juga dijadikan bahan peledak untuk menghadapi Jotun. Singkat cerita, di malam hari, Jotun muncul dan mengancam warga. Andreas dan Esther Johanne Tiller yang berada di atas menara membunyikan lonceng untuk mengganggu pendengaran Jotun. Saat Jotun menutupi telinganya, Chris memerintahkan pasukannya menembaki Jotun dengan amunisi berisi air suci yang berhasil membuat kulitnya terbakar. Namun efeknya tak bertahan lama. Jotun melempar pohon ke menara untuk menghancurkan lonceng, lalu bergerak maju menyerang warga. Setelah melewati sungai, Chris meledakkan bom berisi ribuan liter air suci, membakar tubuh Jotun. Meski begitu, kekuatan air suci tetap tak bertahan lama. Terdengar raungan, yang berasal dari Beautiful, troll anak raja yang datang untuk menghadapi Jotun. Terjadilah pertarungan sengit antara Beautiful dan Jotun. Sayangnya, Beautiful kewalahan dan terluka parah. Sementara itu, Marion memberitahu Chris bahwa satu-satunya cara mengalahkan Jotun adalah memasukkan bom air suci langsung ke mulutnya. Tanpa pikir panjang, Chris dan Andreas langsung membawa satu-satunya galon air suci untuk diterjunkan ke atas Jotun. Sementara Nora dan Marion membantu Beautiful dengan menembaki Jotun menggunakan amunisi berisi air suci. Bersama-sama, mereka berusaha menghentikan kehancuran yang ditimbulkan oleh monster raksasa itu. Di tengah penerbangan, detonator bom secara tak sengaja terjatuh dan mengalami kerusakan. Chris menjelaskan bahwa bom di dalam galon hanya bisa diledakkan secara manual dengan menggunakan granat. Artinya, seseorang harus melompat dan menarik pin tepat sebelum masuk ke mulut Jotun, mengambil risiko besar demi menghentikan kehancurannya. Karena ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota, Andreas memutuskan mengorbankan dirinya. Sebelum melompat, ia menelpon Sigrid untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebagai istri yang penyayang, Sigrid menahan kesedihan dan mengikhlaskan keputusan Andreas, menyadari bahwa pengorbanannya akan menyelamatkan banyak nyawa. Chris mendekatkan helikopternya tepat di atas Jotun. Saat Jotun mengeluarkan raungan dahsyat, Andreas berani terjun sambil memeluk galon bom air suci. Tepat ketika masuk ke mulut Jotun, ia menarik pin granat secara manual, dan ledakan dahsyat pun menghancurkan tubuh raksasa itu dari dalam, menyelamatkan kota dari kehancuran total. Ledakan itu berhasil membakar Jotun habis, hingga tubuhnya hancur. Namun sebelum Jotun benar-benar mati, Beautiful cepat mengambil jantung raksasa itu, memastikan makhluk itu tak sepenuhnya lenyap dan menyimpan sisa kekuatannya untuk masa depan. Usai kejadian itu, Beautiful kembali ke persembunyiannya, menjauh dari keramaian semua. Beberapa bulan berlalu, Sigrid melahirkan bayi laki-laki. Kehidupan di Norwegia kini kembali normal. Begitu juga dengan Nora.
Kita diperlihatkan seorang Profesor Moller sedang menelepon seorang jenderal. Ia menjelaskan bahwa temuannya, yaitu tabung kecil yang diambilnya di awal film, menunjukkan hasil signifikan. Ternyata, temuannya itu berguna bagi troll-troll kecil, dan dengan itu film pun berakhir. Itulah keseluruhan alur cerita film Troll 2 2025 yang berhasil admin rangkum untuk kalian. Semoga kalian merasa terhibur dan terbawa suasana menegangkan, lucu, dan penuh aksi yang admin bawakan dalam alur cerita kali ini. Admin juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita, pengucapan nama tokoh, atau detail-detail kecil yang mungkin kurang tepat. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan seru ini bersama Kembang Sarjana Film. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, siapkan popcorn, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di petualangan film berikutnya.